Ini ada gua Jepang lagi. Menteri itu bernama Arya Sapi Gumarang. Jadi kita sekarang udah masuk ke Gua Lanang Cave namanya. Ini sampai licin begini, soalnya banyak yang ngeluk ya. Sebenarnya disebut gua miring karena kita pada saat mau masuk ke sini harus miring-miring kayak gini di jalannya ini. Shadow Go. Subscribe, like, comment, share. Sekarang kita lagi ada di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Kita nanti akan melihat ke cagar alam dan akan melihat ada apa aja di dalamnya. Yuk, ikutin terus perjalanan Shadow Go di Pantai Pangandaran. Dari Pantai Pasir Putih, kita naik untuk menuju ke cagar alam. Nah, di dalam cagar alam ini ada apa aja? Di sini ada Gua Jepang, situs Batu Kalde, Gua Panggung, Gua Parat, Gua Miring, dan yang paling jauh adalah Gua Rengganis. Nanti kita akan satu-satu lihat ke sana ya. Gua dan bunker yang terdapat di cagar alam Taman Wisata ini merupakan sistem pertahanan yang dibuat oleh Jepang pada masa Perang Asia Pasifik. Nah, ini ada gua dan bunker yang merupakan salah satu benteng pertahanan. Ini ada pintu tapi nggak tahu kemana, ini gelap. Nah, di sini sisi lain dari cagar alam. Ini ada Gua Jepang lagi. Tujuan dari dibuatnya bunker ini adalah sebagai pertahanan, pengintaian, persembunyian, perlindungan, dan juga sebagai tempat menyimpan senjata dan amunisi. Pembangunan bunker ini sendiri dimulai pada sekitar tahun 1943. Dari Gua Lobang Jepang yang satunya, ini ada Gua Jepang lagi. Udah ditumbuhin akar. Akarnya gede banget di sini sampai ke sini nih. Kita masuk. Banyak cabang ternyata di sini. Ini juga ada cabang, lubang. Ini juga ada lubang sepertinya masuk ke Gua Jepang yang satunya di bawah tanah itu. Di sini juga ada cabang. Dan ini ada lorongnya. Lorong lagi tapi di sini juga mentok. Gua Jepangnya kurang lebih ukurannya ya hampir 2 meter. Ada kelelawarnya. Keluar lagi. Ini di cagar alam ada pantainya lagi yang kayak gini bentuknya. Nah, ini kita akan lanjut perjalanan melihat fasilitas atau objek yang lain yang ada di cagar alam ini. Dari sana lurus ke kiri, ini ada Batu Kalde, peninggalan Kerajaan Galuh. Batu Kalde atau Sapi Gumarang ini merupakan tempat bersembayang umat Hindu di masa Kerajaan Pananjung. Di lokasi ini terdapat reruntuhan candi, arca sapi, dan 5 buah makam kuno yang diperkirakan adalah merupakan makam para pembesar Kerajaan Pananjung. Mengapa disebut Batu Kalde? Karena di sini ada arca sapi yang berukuran kurang lebih 1,5 meter yang mirip ukuran kijang.
di mana dalam bahasa Sunda disebut kalde, maka orang menyebutnya batu kalde. Kisah arca sapi ini merupakan nisan salah seorang menteri pertanian di zaman Kerajaan Pananjung yang sukses dalam meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga membawa kemakmuran dan kemasyhuran Kerajaan Pananjung. Menteri itu bernama Arya Sapi Gumarang, dan untuk mengenang jasa-jasanya, maka pada kuburannya dibuatlah arca berbentuk sapi jantan. Sepanjang jalan banyak monyet. Hati-hati aja kalau kita bawa makanan, karena mereka suka ngerampas makanan kita. Ini persimpangan menuju ke Gua Lanang. Dari sini ke Gua Lanang jaraknya kurang lebih hanya 100 meter. Jalannya sepi banget, nggak ada orang. Tapi hawanya nggak panas, di sini sejuk. Ini kita sekarang masuk ke Gua Lanang. Gua Lanang ada tembusannya ternyata tuh di dalam sana ya. Kalau teman-teman mau masuk ke Gua Lanang ini diharapkan membawa senter ya yang agak terang, karena di tengah-tengahnya rada gelap. Gua Lanang ini dulunya merupakan keraton Kerajaan Pananjung dengan rajanya yang bernama Prabu Anggalarang, dan permaisurinya adalah Dewi Siti yang lebih dikenal dengan nama Dewi Rengganis. Jadi di dalam gua ini dulunya sebenarnya merupakan lokasi kerajaan. Itu ceritanya seperti itu. Nah, kalau mau lewat belakang, nanti kita lewatnya anak tangga ini. Nih, disediain. Jadi ini emang di atasnya bolong goanya. Masih alami sih. Ini juga banyak talakmitnya bagus-bagus. Nah, ini dulunya itu nyambung, tapi terus putus kayaknya nih. Di sini putus. Kita sekarang udah masuk ke Gua Lanang, Lanang Cave namanya. Jadi kalau mau masuk kita bisa ada dua pintu. Yang pintu pertama adalah yang tadi pintu besar itu, atau kita juga bisa lewat tangga ini. Jadi kalau misalnya kita mau pulang pun bisa ke sini, terus nanti akan ketemu jalan tapak, terus nanti ketemu jalan cor-coran lagi. Ya. Ini kalau kita pulangnya lewat depan lagi ke mulut gua utamanya ada di sini. Kita, aduh, kakinya kecandung. Kita balik lagi lewat depan ya. Habis dari Gua Lanang, kita lanjut ke gua yang lain ya. Ini kita masuk ke Gua Parat. Di Gua Parat juga ada petilasan, ada dua nih. Cuman kalau di sini harus nunduk jalannya. Oh no, this is just yeah, like a crystal. I call it crystal stone. I call it the batu Nah, crystal. ini depan Crystal kita stone. katanya batu kristal. But I think no. Ke samping ada yang mirip penjaganya. Ya, ini tadi batu dogi. Iya, mirip kogok ya. Oh iya. Kok kayak. Ini mulutnya, ini telinga. Setengah badannya. Hati-hati kepala. Ya, hati-hati kepala. Nah, ini besar sekali ya, mirip unta induknya sama anaknya saling berhadapan. Ini kebayang segede-gedenya, pasti prosesnya lama ya. Mungkin bisa beratus atau beribu tahun yang lalu. Ini batu apa? Onta. Batu unta ya. Ini onta ya? Ya, mirip anaknya ini. Oh iya, ini induknya. mirip onta. Oh iya nih. Ya, nggak terlalu persis ya, malu Ini proses punuknya. alam. Batu onta. Berpasangan. Mungkin ini simbolisnya mirip jenis kelamin. Oh iya. Ya. Ini sampai licin begini, soalnya banyak yang meluk ya.
Karena ada mitos dari sebagian masyarakat, katanya yang udah punya biar langgeng sambil berdoa peluk dua-duanya. Kalau yang masih ngejomblo jangan salah peluk ya, harus yang lawan jenis. Jangan sesama jenis biar ngejeruk minum jeruk katanya. Nah itu. Iya ada sepasang. Si karacak dengan batu laun-laun jadi legok. Jadi tetesan yang sedikit-sedikit kena batu, batunya jadi legok. Jadi terkikisnya walaupun keras, tapi karena kelembutan lama-lama bisa ada bekasnya. Ini alami nih Pak. Ya, kecuali pinggirnya ini katanya waktu syuting Suwur Sepuh ditebelin pinggirnya, ke bawahnya asli. Oh ini asli ya. Nah, itu ada yang mirip fried chicken. Nih. Yang mirip dadanya yang bawah, sepotong ya. Tuh paha, tunggirnya. Ini mungkin buat minumannya, sehatnya sempurna, mirip susu ya. Paha ayam, ini dada ayam. Itu mirip susu sapi betul. mungkin ya. Ini kayak paha ayam. Buat kesehatan orang-orang ya, banyak makan daging juga. Selain makan buah-buahan, serangga terbang juga dimakan sama ini. Tapi ini juga ada predatornya ya. Burung alap-alap suka nungguin di luar, kalau sore kan baru keluar. Nyamber satu dibawa ke bagang makan. Ini batu gamelan. Kita coba pukul ya. Ini berdekatan semua, bisa sekalian dimainin. Ini kendangnya. Tuh ya. Oh iya. Tuh. Kayak gong kendang ya. Ini gong ya. Saya buat hiburan band dangdut tradisional bisa. Oh ya. Benar. Oh iya. Amawi ya mis dia mis. Mantap kawan. Oh iya. Itu saya silakan aja bang. Ini gong. Jadi kalau ini mukulnya keras suaranya gong. Tapi kalau yang ini jangan coba-coba mukul keras karena suaranya adau. Sakit, padat. Oh. Adau. Batu pedaringan. Kalau dulu nyimpan beras itu di pedaringan, sekarang mah di kosmos. Rice cooker, apa rice. Ini. Nah ini kebetulan mirip tempat penyimpanan beras, kalau disebut pedaringan. Ada lambang ini mirip kesuburan pangan ya, mirip sayurannya nih. Ini biasa dirogoh ya ke tengah-tengahnya, ada lubang sejengkal kurang lebih. Katanya kalau nyampe, insya Allah gampang rezekinya. Oh. Ini yang mirip gajah. Gajah berdiri sebagiannya. Cuman perutnya kurang sempurna, malum proses alam. Gajah duduknya sebagian. Sering untuk lokasi Angling Dharma di sini dulu, zaman film Indosiar Jaya, sinetron. Mirip gajah berdiri, cuman perutnya kosong. Oh iya, ini belalai gitu ya? Iya. Ini belalai, terus ini kaki gitu ya? Semacam itu ya, mirip-mirip gajah. Itu dari arah Bananabut, pantai timur kan dekat Pelelangan. Nama pantainya apa? Pantai timur, yang arah ke Batu Layar, Karangbuaya, Taman Laut itu naik perahunya. Lihat itu kalau di timur. Kalau di barat kan Patung Alam sama Taman Laut. Ini lebih jauh lagi dari pantai barat. Lokasinya. Ini Gua Cempet. Gua Cempet. Iya, bahasa lokalnya. Identiknya yang mepet, sempit. Ada juga yang bilang gua miring, karena kalau ditembusin misalnya miring. Nah, mungkin sempit itu diibaratkan kehidupan dunia ini yang hanya sementara. Ada lambang kelahiran, mirip bayi ditimbang sama ibunya dari stalaktit. Sama mirip pocing, kayak pocong cicing. Nah, itu adanya di sini. Kita masuk, lihat dia langsung nembus. Ini nggak terlalu jauh ya. Oke. Dari sini kita bisa melihatnya. Nah, kayak bengket 5, 3 lepet. Nah ini ya. Oh ini. Udah lekukannya panjang. Nah, biasanya posisinya rebah, ini mah berdiri ya. Malu menyesuaikan mungkin ini dari air hujan terbentuk secara alami seperti ini mudahnya. Kalau yang bayi mah lambang kelahiran itu kebalikannya. Kan dalam sensus penduduknya seperti itu ya. Kelahiran kematian berlawanan. Ini juga posisinya sebaliknya dari sini. Yang kecoklatan itu mirip anaknya, bayinya. Belakang wajah ibunya.
Oh. Nah, itu Lagi ya. gendong ya. Ya, lagi gendong. Oh iya. Tapi dari sudut pandang lain juga mungkin lambang kasih sayang orang tua sama anaknya yang udah merawat dari bayi lemah sampai tumbuh dewasa. Oh. Nah, mungkin mengingatkan berbakti sama orang tua. Tapi ada juga yang bilang ini kayak Bunda Maria katanya. Nah, itu. Iya betul. Ada juga yang bilang identik dengan kuntilanak sama pocongnya Kak, soalnya ada di sana. Ya, Ya, makanya karena ada pocongnya ya makanya nama gua ini gua penampakan. Itu terserah persepsinya. masing-masing. Iya, dari berbagai sudut pandang, terserah bebas nih. Belakang nih, kayak tulang ekornya nih. Mana tidak kelihatan. Ini kayak anak dan ibu ya. Ini terus ini katanya kayak pocong. Maka disebut gua penampakan. Aneh Iya. juga ya. Ya, kita sekarang lagi ada di gua yang namanya Gua Miring. Nah, ini sebenarnya disebut Gua Miring karena kita pada saat mau masuk ke sini harus miring-miring kayak gini di jalannya ini. Nah, jadi kita sepanjang berapa meter itu akan miring jalannya. Ya, oke. Nah, ini kita sekarang udah sampai di mulut guanya. Nah, ini tembusan Gua Miring ini bagus buat foto-foto karena alami banget ini garis-garisnya tuh ya. Jadi ganteng ya. Jadi ganteng banget tuh. Dadah dong. Ya. Oh, siapa yang mau ikut? Nah, ini mulut Gua Miringnya yang tadi kita lewat ya, deket dengan Gua Parat. Nah, ini kita jalan lagi lewat jalan setapak. Jalan setapak ini tembusnya ke pantai timur lagi. Jadi di sini banyak gua alam yang saling nembus. Oke. Ini kita lagi di pantai timur lagi karena tadi kita habis dari Gua Parat dan kemudian menyusur sedikit ke arah Gua Rengganis dan sekarang kita tembus ke pantai timur. Nah, ini pantai timur yang dari sisi lain ya. Pemandangannya agak beda dan yang jelas jarang orang ke sini dan memang luar biasa ya pantainya. Oke sih jadi Iya. mantap untuk oke. Wah, rezekinya hebat. Iya, Pak. Ya, ini kita sudah masuk ke mulut Gua Rengganis. Awet muda. Tuh, kata bapaknya bisa buat cuci muka awet muda di sini. Ya. Jadi kita harus berhati-hati, ini agak licin. Nah, ini kayak ada sendang. Sebenarnya ini sungai. Ini yang namanya Gua Rengganis. Jadi Gua Rengganis ini ada aliran air yang berasal dari sungai Cirengganis namanya. Ini sebenarnya merupakan muara ya. Karena di sini kenapa sebut sungai? Karena di sini airnya tawar. Padahal di kanan kirinya ini laut. Tapi ini airnya tawar. Tuh, kita coba tawar, kita coba rasain airnya rasanya tawar. Cuman di sini nggak boleh buat nyuci baju, nggak boleh berenang juga kayaknya nggak boleh deh. Habis di sana nggak tahu tembusannya kemana. Tapi kayaknya ada lubang tapi nggak tahu kemana arahnya. Nanti kita coba tanya sama orang ya. Tuh, buat cuci muka ini. Disediain gayung lagi buat mandi itu. Gua Rengganis ini merupakan gua yang paling jauh di dalam rute Cagar Alam Pangandaran. Jadi sekarang saatnya kita pulang, kembali ke penginapan untuk jalan-jalan ke tempat lain yang lebih asik lagi tentunya. Ini tempat cagar alam yang tadi kita explore ya. Jadi itu yang hutan-hutan di tepi pantai itu adalah lokasi cagar alamnya. Sudah dulu ya jalan-jalan kita di Cagar Alam Pangandaran. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.